Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bertemu dalam pelajaran sirah nabawiyah, yang mana pada kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan mengenai salah satu peristiwa yang besar tentunya pada sejarah Islam, yaitu mengenai Fathu Makkah yang terjadi pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Pada penjelasan sebelumnya, kita telah menjelaskan bahwa Fathu Makkah ini terjadi dengan sebab pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Pengkhianatan terhadap perjanjian Hudaybiyah, yang mana dalam salah satu poin kesepakatan tersebut adalah adanya genjatan senjata di antara kaum muslimin dan kaum Quraisy selama 10 tahun. Namun berselang 2 tahun setelahnya, kaum Quraisy melakukan pengkhianatan, yang mana itu terjadi ketika salah satu kabilah yang condong terhadap mereka, yaitu kabilah Bani Bakr, melakukan penyerangan terhadap kabilah yang memang masuk kepada golongan kaum muslimin, yaitu kabilah Bani Khuza'ah. Singkat cerita, ketika Bani Khuza'ah diserang oleh Bani Bakr dan ada beberapa yang terbunuh saat itu, lalu salah satu orang utusan dari Bani Khuza'ah pergi menuju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Di sini Syekh menyebutkan faja'a Amr bin Salim al-Khuzai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Amr bin Salim al-Khuzai, beliaulah yang diutus oleh kabilah Bani Khuza'ah untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, datang ke Madinah. Yukhbiruhu bi'udwani qabilati Bani Bakr alaihim. Datang menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengabarkan bahwa Bani Khuza'ah melakukan perlawanan, pengkhianatan, penyerangan terhadap mereka, terhadap kabilah Bani Khuza'ah. Wa ansyadar Rasul sallallahu alaihi wasallam syi'ran. Sampai dia memohon kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan melontarkan beberapa syair. Apa bunyi syairnya? Ya Rabbi, inni nasyidun Muhammadah, hilfa abina wa abihil atlada. Wahai Tuhanku, kami memohon kepada Nabi Muhammad dengan perantara Nabi Muhammad. Kami mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara Nabi Muhammad. Hilfa abina wa abihil atlada. Yang mana Nabi Muhammad ini adalah sekutu kami, sekutu bapak-bapak kami, katanya. Qad kuntum muldan wa kunna walida. Kalian dengan orang tua kami adalah orang tua kami satu. Artinya satu kesatuan. Tsumma aslamna falam nanzi' yada. Dan kita masuk ke dalam Islam ini dan tidak pernah melepas diri dari perjanjian untuk terus bersatu dengan Islam, perjanjian untuk terus membela Islam. Fansur hadakallah nasran a'tada. Maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menolong kami. Wad'u ibadallah ya'tu madada. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, untuk memberikan pertolongan kepada kami.
Jadi karena memang saat itu Bani Khuza'ah sudah terjepit, mereka sudah dikepung habis-habisan oleh Bani Bakar. Yang mana saat itu juga Bani Bakar diberikan bantuan oleh orang-orang Quraisy berupa senjata dan orang-orang untuk melakukan penyerangan terhadap Bani Khuza'ah. Maka oleh sebab itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar kabar dari Amr bin Salim al-Khuzai ini, akhadha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yujahhizu al-jaisha lil khuruji ila Makkah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam lantas mempersiapkan pasukan-pasukannya untuk menuju kota Makkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya tidak ingin untuk melakukan penyerangan tersebut, karena beliau dengan kaum muslimin masih di dalam perjanjian kesepakatan Hudaybiyah, yang mana mereka tidak boleh berperang dengan kaum Quraisy selama 10 tahun, dalam jangka 10 tahun itu. Namun karena pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, berarti mereka sudah melepas perjanjian itu. Artinya mereka sudah tidak terikat lagi dengan perjanjian itu. Percuma mereka akan melakukan atau terus berpegang teguh terhadap perjanjian tersebut. Di satu sisi, orang-orang Quraisy ini mengkhianati perjanjian tersebut. Fahadarat jumu'un kabiratun minal qabail. Maka setelah diperintahkan oleh Rasulullah menyeru untuk melakukan penyerangan ke kota Makkah, penyerangan terhadap orang-orang Quraisy, hadirlah, berkumpullah beberapa orang, beberapa kabilah yang jumlahnya sangat besar. Karena itu adalah seruan Rasulullah untuk berperang. Mereka datang berbondong-bondong, orang-orang datang berbondong-bondong, banyak, dengan jumlah yang sangat besar. Wa taharraqa jayshul muslimin biqiyadati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Makkah fi muntasaf Ramadan min as-sanati ats-tsaminati lil hijrah. Maka setelah berkumpul pasukan tersebut, Rasulullah memerintahkan untuk berangkat menuju kota Makkah. Tentu dengan dipimpin langsung oleh beliau, dipimpin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu terjadi pada pertengahan bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Wa balagha adaduhum nahwa 10 alafin muqatilin. Berapa jumlahnya? Jumlah kaum muslimin yang dikumpulkan saat itu oleh Rasulullah SAW menuju kota Makkah, jumlahnya itu sekitar 10.000 orang pasukan. Tentu Rasulullah di situ sangat kecewa dengan orang-orang Quraisy yang melanggar perjanjian Hudaybiyah. Hanya berselang 2 tahun saja. Hanya 2 tahun saja terjadi genjatan senjata. Yang mana sebenarnya harus 10 tahun lamanya genjatan senjata tersebut. Tetapi orang-orang Quraisy justru mengkhianati perjanjian tersebut. Maka Rasulullah mengumpulkan pasukannya yang begitu banyak. Di sini disebutkan 10 alafin muqatilin. Hanya 10.000 dalam waktu singkat Rasulullah SAW bisa mengumpulkan mereka. Wa wasalu Marr Dhihran. Lalu ketika mereka sampai, pasukan Rasulullah sampai di sebuah daerah yang dinamakan dengan Marr Dhihran, waltaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Abi Sufyan. Di sana Rasulullah bertemu dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan, beliau sudah sadar bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy dengan menyerang Bani Khuza'ah itu akan memicu kemarahan kaum muslimin dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Mereka sadar. Abu Sufyan sadar mereka telah melanggar perjanjian Hudaybiyah, yang mana akibatnya mereka juga sama-sama tahu. Di sana Abu Sufyan ternyata sudah menunggu Rasulullah, menunggu kedatangan kaum muslimin. Wada'ahu ilal Islam. Lalu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Abu Sufyan, beliau lantas menyeru Abu Sufyan untuk masuk Islam.
Tidak perlu menunggu lama Rasulullah untuk bernegosiasi dengan Abu Sufyan. Langsung diminta untuk masuk Islam. Fa'aslam. Lalu apa yang terjadi? Alhamdulillah, biqadrillah, Abu Sufyan pun masuk Islam. Dia sadar juga orang-orang Quraisy sudah tidak punya kekuatan apapun. Mereka tidak bisa melawan kaum muslimin yang jumlahnya begitu besar. Faqala al-Abbas radhiyallahu anhu. Lalu apa kata Abbas melihat Abu Sufyan masuk Islam? Inna Abu Sufyan yuhibbul fakhra faj'al lahu syai'a. Abu Sufyan ini orang yang salah satu orang yang memiliki kedermawanan, kejayaan. Dia selalu senang dengan kebanggaan terhadap sesuatu. Maka berikanlah dia posisi di antara kaum muslimin. Dalam kata lain, Abu Sufyan ini tentunya orang yang ditokohkan di kalangan orang-orang Quraisy. Maka ketika dia masuk Islam, maka berikanlah dia posisi yang pantas untuknya di kalangan kaum muslimin. Jadi tidak lantas ketika Abu Sufyan masuk Islam dan sejarahnya memusuhi kaum muslimin dengan Islam, Rasulullah SAW itu sangat besar, tentu tidak lantas menjadikannya orang yang paling rendah ketika masuk Islam. Tidak lantas kaum muslimin, Rasulullah dengan para sahabat selalu dendam terhadap Abu Sufyan. Justru sebaliknya, dia diberikan jabatan, dia diberikan posisi yang baik ketika dia masuk Islam. Supaya apa? Ya tentu supaya dia merasa nyaman, aman ketika masuk Islam. Dia merasa dihargai ketika masuk Islam juga. Maka Abbas bin Abdul Muttalib memberikan saran kepada Rasulullah SAW. Abbas bin Abi Thalib memberikan saran kepada Rasulullah SAW untuk memberikan posisi yang baik terhadap Abu Sufyan yang sudah masuk Islam. Maka diberikanlah posisi yang pantas untuk Abu Sufyan di kalangan kaum muslimin. Jadi kaum muslimin, ikhwati fillah rahmani wa rahimakumullah, tulabi yang ana cintai, sekelumit cerita tentang Fathu Makkah tentu merupakan kisah yang sangat berharga, kisah yang sangat agung dalam sejarah Islam. Masih panjang perjalanan Fathu Makkah ini, sampai nantinya kota Makkah bisa ditaklukkan oleh kaum muslimin. Namun sejarah tentang Fathu Makkah ini mungkin akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya insyaallah, dalam video selanjutnya insyaallah, pada bagian yang ketiga insyaallah. Hadza wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.